Perkenalkan, nama saya Natasha Felicita Ginting dengan NIM 123140017 dari kelas PBO RA. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum PBO yang keempat. Dalam soal yang pertama, kita diminta untuk menghitung akar kuadrat, di mana program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan angka. Jika inputannya bukan angka, program akan menampilkan pesan input tidak valid, harap masukkan angka yang valid. Kemudian jika angka yang dimasukkan negatif ataupun nol, program akan menampilkan pesan error yang relevan seperti akar kuadrat dari nol tidak diperbolehkan. Kemudian jika inputannya valid ataupun berangka positif, maka program akan menghitung dan menampilkan akar kuadratnya. Terapkan exception dan error handling dalam menangani error yang terjadi dalam program. Untuk contoh outputnya itu begini. Kemudian, dalam programnya terdapat import math. Di sini import math untuk mengimport modul math untuk menggunakan fungsi matematika seperti SQART ataupun akar kuadrat yang akan kita gunakan dalam program ini. Kemudian di sini terdapat while true untuk memulai loop hingga agar pengguna bisa mengulang input jika terjadi kesalahan. Kemudian di sini terdapat exception handling di mana adanya try dan juga escape, di mana ketika tidak ada error, maka try ini akan dieksekusi, kemudian escape ini akan dilewatkan. Namun apabila terjadi error, di mana errornya itu sesuai dengan escape, maka escape ini akan dijalankan. Di dalam try ini terdapat angka. Angkanya ini akan diinput, sehingga di sini akan meminta input dari pengguna dalam bentuk string. Kemudian angka ini akan diubah input menjadi angka desimal ataupun float. Kemudian di sini terdapat percabangan di mana if ini mengecek apakah angka ini berbilangan negatif. Apabila negatif, akan menampilkan inputan tidak valid, harap masukkan angka positif. Kemudian untuk elif ini mengecek apakah angka ini berbilangan angka 0. Apabila angka 0, maka akan menampilkan error akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan. Kemudian else ini untuk menghitung akar kuadrat jika angka tersebut valid ataupun angka tersebut bernilai positif. Di mana tampilannya itu yaitu adalah akar kuadrat dari angka yang sudah diinput adalah akar dari angka dari yang sudah diinput tersebut. Maka akan menampilkan hasilnya. Kemudian di sini ada break untuk keluar dari loop karena input yang sudah valid dan proses sudah selesai. Kemudian di sini ada escape ketika value-nya error. Di sini untuk menangani error jika input tidak bisa dikonversi ke float. Misalnya huruf. Kemudian akan menampilkan inputan tidak valid, harap masukkan angka yang valid. Tampilkan pesan error input tidak valid. Maka, apabila kita menjalankan program tersebut, kita akan diminta untuk memasukkan angka. Kita akan coba dengan tidak memasukkan angka, kita coba dengan memasukkan huruf, yaitu adalah kita coba hello. Maka akan menampilkan input tidak valid, harap masukkan angka yang valid. Di sini escape-nya berjalan. Kemudian kita coba untuk memasukkan angka bilangan negatif. Kita contohkan minus 4, minus 5 misalnya. Kemudian akan menampilkan input yang tidak valid, harap masukkan angka positif. Kemudian kita coba bilangan 0, maka akan menampilkan error akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan sesuai. Lalu kita coba untuk memasukkan angka yang tepat. Misalkan 25, maka akan menghasilkan akar kuadrat dari 25 adalah 5, sesuai dengan percabangan else ini. Di dalam tugas 2, kita diminta untuk manajemen daftar tugas ataupun to-do list. Di dalam program ini meminta pengguna untuk menambahkan, menghapus, dan menampilkan daftar tugas. Program ini menangani beberapa exception yang mungkin terjadi, seperti input yang tidak valid, mencoba menghapus tugas yang tidak ada dan inputnya kosong. Kemudian, terapkan exception dan error handling, serta penerapan raising exception dalam menangani error yang terjadi dalam program. Untuk contoh outputnya itu demikian. Kemudian, di sini terdapat fungsi untuk menambahkan tugas ke dalam daftar. Sehingga adanya dev tambah tugas. Kemudian di sini akan diminta untuk inputan dari pengguna dan menghapus spasi di awal dan di akhir. Maka akan meminta inputan untuk memasukkan tugas yang ingin ditambahkan. Kemudian di sini terdapat percabangan apabila inputan ini kosong. Kemudian di sini terdapat raising handling,
untuk menimbulkan error jika tugasnya kosong. Kemudian adanya penambahan tugas ke dalam daftar tugas, lalu akan menampilkan tugas berhasil ditambahkan, yang artinya menampilkan pesan sukses dalam menambahkan tugas tersebut. Kemudian di sini terdapat def hapus tugas. Di sini fungsinya untuk menghapus tugas berdasarkan nomor. Nomornya ini akan diinput. Kemudian di sini terdapat percabangan apabila daftarnya kosong. Kemudian di sini juga terdapat raising exception, di mana eh, apabila daftar tugasnya kosong, tidak ada yang bisa dihapus. Kemudian di sini terdapat exception handling, di mana adanya try dan juga escape. Dalam try ini terdapat inputan dari nomor yang memiliki tipe data integer. Kemudian di sini terdapat percabangan jika nomor tersebut di luar jangkauan. Kemudian di sini juga terdapat raising exception untuk ketika tugas itu tidak ditemukan. Kemudian di sini juga terdapat tugas dihapus ketika menghapus tugas dari daftar. Kemudian akan menampilkan eh, tugas yang dihapus. Dalam escape ini terdapat juga raising exception ketika inputannya itu bukan angka. Kemudian di sini terdapat def tampilkan tugas, yaitu adalah fungsi untuk menampilkan semua tugas. Di mana di sini terdapat percabangan kembali. Terdapat if jika daftarnya kosong, maka akan menampilkan daftar tugas kosong. Kemudian else-nya ini eh, akan menampilkan daftar tugasnya ataupun judul dari daftar tugas tersebut. Kemudian di sini terdapat perulangan loop dengan nomor yang dimulai dari 1, maka akan menampilkan setiap tugas, kemudian akan menampilkan baris kosong setelah daftar tersebut. Kemudian di sini terdapat the main untuk fungsi utama dalam menjalankan program. Kemudian kita akan menginisialisasikan daftar tugas kosongnya. Lalu di sini terdapat while true untuk loop utama dalam program tersebut untuk menampilkan menu, di mana menunya itu yaitu adalah tampilannya akan pilih aksi, kemudian menunya adalah 1 tambah tugas, 2 hapus tugas, 3 tampilkan daftar tugas, 4 keluar. Kemudian di sini terdapat pilihan di mana kita akan memasukkan inputan di mana pilihannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini terdapat exception handling lagi, di mana ada try untuk menangani semua kesalahan dari input pengguna. Di dalam try ini terdapat percabangan. Terdapat if, di mana if ini apabila bernilai 1, maka akan memanggil fungsi tambah tugas. Kemudian jika pilihannya itu 2, yaitu akan memanggil fungsi hapus. Kemudian apabila dipilihannya itu 3, yaitu akan memanggil fungsi tampilkan. Namun apabila pilihannya itu 4, menampilkan pesan keluar. Sehingga di sini terdapat break untuk mengakhiri program. Nah, di sini di else-nya itu eh, merupakan raising exception jika input bukan 1 sampai 4. Kemudian di sini escape-nya itu yaitu eh, menangkap semua jenis error dan menampilkannya, sehingga tampilan pesan errornya itu akan ditampilkan dari exception. Kemudian di sini eh, akan dijalankan program dengan memanggil fungsi utama. Kemudian kita akan jalankan program. Kita akan diminta untuk memasukkan pilihan, di mana pilihan yang pertama itu adalah tambah tugas, pilihan kedua hapus tugas, yang ketiga tampilkan daftar tugas, dan yang keempat keluar. Oke, kita coba untuk menambah tugas. Nomor 1, masukkan tugas yang ingin ditambahkan. Kita akan buat tugasnya itu adalah belajar Python. Kemudian, enter. Tugas berhasil ditambahkan. Kemudian kita diminta untuk memasukkan pilihan kembali. Kita coba untuk melihat tampilkan daftar tugas. Kita pilih yang nomor 3. Maka sudah tertampil daftar tugas itu. Yang pertama adalah belajar Python. Nah, kita coba menambahkan daftar tugas lagi yang pertama. Kita membuat kita enter.
tugas berhasil ditambahkan. Nah, kita coba untuk menampilkan daftar tugas. Yang 3. Yang pertama belajar Python, yang kedua mengerjakan tugas. Nah, sekarang kita coba untuk menghapus daftar tugasnya. Kemudian yang nomor 2, hapus tugas. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nomor tugas yang ingin dihapus. Kita coba untuk menghapus yang nomor 2, yaitu adalah mengerjakan tugas. Nah, tugas mengerjakan tugas berhasil dihapus. Kita coba untuk nomor 3 untuk menampilkan daftar tugas. Karena tugas yang kedua sudah dihapus, sehingga kita lihat daftar tugas kita. Daftar tugas kita hanya belajar Python. Hanya tersisa satu tugas lagi. Kemudian kita coba menghapus tugas yang tidak ada. Kita coba masukkan nomor tugas yang ingin dihapus. Kita contohkan nomor 3. Oke, error tugas dengan nomor 3 tidak ditemukan. Karena tugas kita hanya satu, sedangkan kita ingin menghapuskan tugas nomor 3, maka akan menampilkan error tugas dengan nomor 3 tidak ditemukan. Sehingga kita akan coba untuk keluar dari program. Nomor 4, maka kita akan keluar dari program. Sekian dari saya, terima kasih.